keberatan, yang penting Kata nama Paulus Yesus tidak itu mengapa. diberitakan, terserah. Iya, tapi kata Paulus tidak mengapa loh. Kita udah dapat cuan 21 juta, ada ngirim kan botol, udah ditipu di sahur lah kan longo. Sekarang coba ya, di kayak 17 biar kita jelas. Saya kan mau meluruskan. Sebentar dulu itu. Kau Ya. Major, jangan suka larikan ke oknum. Jangan kau seorang orang yang tidak ada di Komal ini. Beradablah kau sebagai seorang Kristen yang diajarkan ajaran kasih. Tunjukkan ajaran kasihmu. Gitu loh. Dari tadi orang tidak ada serang personal lain. Oh, serang saja di sana orang. Wajar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Keberatan, yang penting Kata nama Paulus Yesus tidak itu mengapa. diberitakan, terserah. Iya, tapi kata Paulus tidak mengapa loh. Kita udah dapat cuan 21 juta, ada ngirim kan botol, udah ditipu di sahur lah kan longo. Sekarang coba ya, di kayak 17 biar kita jelas. Saya kan mau meluruskan. Sebentar dulu itu. Kau Ya. Major, jangan suka larikan ke oknum. Jangan kau seorang orang yang tidak ada di Komal ini. Beradablah kau sebagai seorang Kristen yang diajarkan ajaran kasih. Tunjukkan ajaran kasihmu. Gitu loh. Dari tadi orang tidak ada serang personal lain. Oh, serang saja di sana orang. Wajar lah. Jangan di sini ke bawah-bawah. Itu bisa itu sama sekarang. Jangan nampak lo mana. Apa? Silakan itu. Iya, makanya tadi kan berarti kan sering memahami Paulus yang memberitakan dengan maksud palsu, bukan orang lain yang mencari keuntungan. Tapi ya makanya kita mundur ke 17-nya. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan tidak dengan tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Artinya nggak apa-apa lah. Biar Tapi tidak apa-apa kan? Tapi tidak apa-apa kan karena katanya? gini toh. Bukan, dibaca dulu. Yang memang penting tidak nama apa-apa, kan? Itu jujur lah itu. Kalau Ya nggak apa-apa, terserah ya nggak apa-apa. mau bohong, kau Tapi tidak. kan bukan Paulus yang Itu poinnya. enggak. Artinya saya maksudkan bagi saya Sabar, pribadi kan dulu. Kita mau menceritakan tentang Yesus itu nggak apa-apa, tetapi itu sudah memberitakan Ya, gitu loh. sebentar, Ya. Lai Richard. Nah, karena Lai sudah mengaku tidak mengapa, kita kembali Nggak mengapa. ke awal ketika Lai Richard tadi diskusi sama Bang Handi. Tadi kan Lai Ya. bernarasi nih, berkilah nih. Matius 7:21-23 itu karena apa? Ya disatakan di situ dikatakan yang diusir, manggil Yesus Tuhan itu diusir karena mereka ketika mereka menyebut Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, mereka memperkaya diri sendiri. Mereka naik mercy, punya ini. Nah, itu yang salah. Lai bilang kan, hanya aku counter dengan Filipi 1 nomor 18. Lai bawa lagi ke dalam nomor 17-nya. Berarti pembelaan Lai tadi kepada Bang Handi ketika Lai katakan ya yang diusir manggil Yesus itu Tuhan ketika memperkaya diri sendiri kan gitu.
Ya narasi Lai tadi, jawaban Lai tadi kepada Bang Handi tertolak berdasarkan Filipi 1:17-18. Enggak mengapa. Jadi kan gini, saya meluruskan. Saya meluruskan dulu gini. Jadi gini. Mendapatkan alpar atau apapun itu ketika memberitakan Yesus, kata Paulus tidak mengapa. Dan Paulus tetap bersuka cita atas itu. Gitu. Jadi iya, jadi kan gini. Artinya dia tidak keberatan, terserah kau. Nanti masalah orang menerima upahnya itu kan berdasarkan perbuatannya sendiri. Entahpun dia mau mencari keuntungan dengan niat mau menjelek-jelekkan, menghujat, membelok-belokkan, ya terserah dia. Iya, berarti tadi Lai Tetapi- salah kan? Di awal tadi Lai ketika bernarasi ke Bang Handi, ya orang yang terusir itu adalah orang yang salah karena ketika memberitakan tentang Yesus, dia mengambil keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri. Salah Lai kan? Iya, Salah kan? iya arti Ya salah. sudah, akui salah gitu loh. Saya pun semua. Makanya saya katakan tadi dia sama Bang Andi tadi saya bilang artinya memang makanya saya bilang minta maaf sama pendeta-pendeta karena ada juga yang seperti itu. Tetapi masalah saya akan menghakimi dia itu bukan hak saya, bukan kapasitas saya. Gak perlu Lai hakimi lagi Lerica. Gak perlu Lai hakimi lagi. Karena Paulus mengatakan tidak mengapa. Ngapain lagi Lai hakimi? Mau dia memberitakan Ya, seperti Yesus itulah dapat Paulus alpar, itu tadi. mau dia memberitakan Yesus dapat Lamborghini, gak perlu lagi Lai hakimi. Karena Paulus dalam Makanya- Paulus mengatakan tidak mengapa gitu loh. Jadi kan di sini yang sering salah dipahamin seolah-olah Paulus itu banyak orang menyangka bahwa Paulus itu memberitakan Yesus itu dengan niat palsu padahal bukan dia itu. Itu yang mau saya luruskan. Iya, dan kami pahami itu, makanya kami kutip perkataan Paulus yang mengatakan tidak mengapa. Di nomor 17-nya kan, Iya. ada orang, kata Paulus nih, ada orang lain demi kepentingan sendiri dia dan bermaksud ya tidak ikhlas memberitakan tentang Kristus, kata Paulus kan gitu. Atau dengan kata lain dia mau memperkaya diri sendiri ketika memberitakan tentang Paulus tentang Kristus kan gitu. Nomor 18-nya Paulus mengatakan tidak mengapa. Nggak apa-apa, bahkan Paulus bersuka cita atas itu. Kita kembalikan kepada konteks ketika Lai tadi menyampaikan kepada Bang Handi ya, yang memanggil Yesus Tuhan kena usir itu adalah mereka yang memberitakan Yesus tapi memperkaya diri sendiri, mengambil keuntungan, dia naik mercy sementara dia tidak begini kan gitu. Lalu kau berikan counter kepada Lai di dalam Filipi 1:18 tadi. Ternyata andaikan pun ada pendeta yang melakukan hal itu nggak mengapa, kata Paulus. Paulus tetap bersuka cita Jadi atas gini, itu. oke. Gini, Bisa jelaskan ya? Sedikit lagi lah. Ya, boleh silakan. Poin Oke. terpenting dalam Matius 7:21-23 itu, mulai memberitakan Yesus dengan sesungguhnya, mulai memberitakan Yesus dengan kebohongan, mulai memberitakan Yesus Tuhan, ya demi keuntungan pribadi lain, ya siapapun yang memberitakan Yesus kalau dia Tuhan maupun dengan jujur maupun mendapatkan keuntungan pribadi, ya mereka semua adalah golongan-golongan orang yang dikatakan Yesus pembuat kejahatan, disangkal oleh Yesus dan diusir oleh Yesus. Itu poin. Oke, itu pendapat saya ya. Sekarang bisa nggak saya sampaikan? Data Ya, berkata seperti itu, ya, data yang berkata seperti itu. iya. Ya. Jadi gini, jika saya Assalamualaikum, luruskan Bang Iwan. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab sebentar ya. Bukan hanya pendeta, ketika Lai juga ya atau siapapun dia menceritakan tentang Yesus yang katanya lah memiliki inilah, yang kawin lah, yang nikah, ya terserah, nggak apa-apa. Kami enjoy aja, bersuka cita aja, gitu loh. Bahkan kalau ada pun hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang seperti itu, terserah, ya biarin. Makanya sebenarnya saya bisa sampaikan sama teman-teman saya juga yang Kristen yang juga kadang di komal-komal masuk. Kenapa? Banyak orang-orang yang masuk bersentuhan dengan hukum. Kenapa? Karena kita ini posisinya hanya meluruskan. Ketika mereka menuduhkan, ya jawabkan, terima nggak apa-apa. Jangan masuk ke pengajaran mereka, sehingga kamu nanti dilaporkanlah berurusan dengan hukum. Tapi ketika kamu hanya meluruskan, menyampaikan sesuai dengan keimananmu, tak akan ada masalah. Pengadilan manapun tak akan bisa menyentuh kau.
Karena kau meluruskan yang mereka tuduhkan. Itu saya sering bilang, harusnya tidak apa-apa, terus bersukacita saja. Nggak perlu ada kita marah apa sampai menghujatlah tentang ini. Nggak perlu. Tujuan hanya menjelaskan. Karena nggak ada. Karena firman Tuhan juga bilang hamba Tuhan nggak boleh berdebat. Kalau tadi seperti saya bilang tadi, kalau mau terima ya monggo, nggak perlu apa-apa. Terserah, saya tetap aja enjoy. Itu perintah, itu penyampaian Paulus. Ya saya nggak apa-apa, bersuka cita. Masalah nanti upahmu itu ya semua manusia berdasarkan upahnya. Kalau niatmu memang nggak tulus, memang niat jahat untuk menghujat saja, mau membelokkan, ya itu urusanmu. Saya hanya seperti di kemarin, saya hanya menyampaikan aja, meluruskan. Ini loh sebenarnya. Kayak ku contohkan tadi Matius 7 itu, maksudnya bukan itu. Maksudnya seperti ini. Karena Yesus selama ada bersama muridnya menyebut dia Tuhan, nggak pernah menolak. Di mana ada ayat yang mengatakan Yesus, ya kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Ya memang aku Tuhan dan Guru. Kalau memang itu tidak boleh, sudah langsung dimarahin itu murid-muridnya pada saat itu juga. Nah gitulah. Jadi itulah maksud si Paulus tadi, Rasul Paulus. Ya saya hanya enjoy aja, bersuka cita. Harusnya seperti itu. Ya, nggak boleh orang-orang kayak Richard salah paham. Bukan Yesus yang tidak pernah marah dan menolak ketika dipanggil Tuhan atau dipanggil Theos. Tapi muridlah memang yang nggak pernah memanggil Yesus itu Tuhan atau Theos, nggak pernah. Yang pernah itu murid-murid memanggil Yesus itu dengan sebutan Kurios, bukan dengan sebutan Theos. Gitu loh. Dalilnya di mana? Nah, kata Theos itu muncul, dengar dulu lah ya. Ketika mengarah kepada Tuhan yang disebutkan oleh Yesus dalam Lukas 4:8. Hanya kepada Theosmu saja kau menyembah dan berbakti. Kata Theos itu munculnya di situ, gitu loh lah ya. Yesus itu tidak pernah, murid-murid itu nggak pernah manggil Theos. Kasih data di dalam Quran kalian di mana Yesus pernah memanggil murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Theos. Nggak pernah. Murid-murid memanggil Yesus itu Kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Itu. jadi ya aku jawab ya. Ya aku selalu kalau dalam diskusi seperti ini saya tidak pernah yang kalau katanya kurios lah bahasa Aramaik Yunani. Saya hanya membacakan, memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena saya jujur bukan ahli sejarah. Nanti kalau mengenai penyebutan nama harusnya bahasa Ibraninya ini. Nanti saya berbohong seolah-olah saya tahu pula bahasa Ibrani. Tapi masalahnya bahasa Aramaik, bahasa Yunani, saya nggak akan ke situ. Loh, lain pun harus objektif. Lain juga tidak boleh meninggalkan original teks kitab lain, nggak boleh. Karena terjemahan itu muncul ya berdasarkan terjemahan atau bahasa Indonesia itu muncul ya itu dari terjemahan original teksnya yang bahasa Yunani. Harus cari tahu dulu lah. Theos itu apa, Kurios itu apa. Kesalahan itu jangan diaminkan, kesalahan itu harus diluruskan. Tadi Lai baru menarasikan kepada kami, Lai itu akan berupaya meluruskan yang bengkok. Ini kayak bagaimana bisa Lai meluruskan yang bengkok? Lai sendiri pun masih bengkok, gimana? Jadi gini Lai, saya meluruskan apa yang tertulis dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi makanya saya bilang, kalaupun Anda bilangnya Lai bilang ini bohong ya, nggak bengkok Alkitab itu ya terserah, yang monggo. Tapi yang jelas apa yang ada dalam Alkitab. Pemahaman Lai yang masih bengkok. Lah enggak, tadi masalah kurios yang Lai bilang aku nggak paham apa kurios. Kalau gitu Lai belajar dulu. Kalau gitu Lai belajar dulu. Makanya tadi saya katakan saya meluruskan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab itu aja. Alkitab Indonesia. Lain meluruskan dengan Alkitab. Sementara lain dengan Alkitab. Original kitab lain dengan modal apa? Jadi gini Laiku, saya sudah bilang saya hanya mau menjelaskan ya firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, lembaga yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ada yang mengatakan ini original teks kitabmu, bukankah itu adalah kitabmu?
Jadi gini, saya orang Indonesia. Gini sih lah ini. Saya kalau saya harus ke situ, saya harus pergi lagi nanti ke Timur Tengah sana untuk belajar itu. Nggak harus lah, nggak harus. Sekarang saya sih kami apologi Islam, kami pun ada bidang studi loh, ada studi kami diberikan belajar untuk bahasa Ibrani, Yunani dan juga Arab. Nggak perlu kami pergi ke Timur Tengah gitu loh. Iya, nggak apa-apa itu. Yang gini lah, bentar lah ya. Yang bahaya itu ketika tadi Lae berbicara di awalnya, Lae hadir di sini berupaya meluruskan yang bengkok. Sementara setelah kita lakukan diskusi beberapa menit, Lae pun pemahaman Lae tentang Bible masih bengkok. Itu sama Jadi ini halnya, jangan Lae. apa. Maaf lah ya, sama halnya. Itu sebentar. Enggak, jangan jangan, saya nggak mau berbohong. Saya tidak ada mengatakan meluruskan yang bengkok. Saya meluruskan sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu. Nggak ada saya bilang yang bengkok. Jangan ditambah dulu. Lae kan berupaya meluruskan, gitu loh. Sementara Lae sendiri masih bengkok. Kenapa masih bengkok? Lae nggak tahu original teks kitabnya Lae. Kan saya bilang Itu sama maknanya mau saya luruskan. Contoh gini. Saya mau meluruskan makna. Meluruskan makna, bukan meluruskan yang bengkok. Meluruskannya dengan modal apa gitu loh. Dengan Alkitab. Gini lah ya Junta. Gini lah Junta. Analoginya itu bersama dengan gini lah ya. Yang buta menuntun yang buta. Yang tungki memberikan pengarahan kepada yang tungki. Marsamburetan. Kan gitu. Tahu nggak, paham nggak artinya yang buta menuntun orang buta? Ya, itu seperti itu yang mau saya luruskan. Orang yang tidak bisa lihat, sementara Lae sendiri nggak bisa melihat. Lae mau meluruskan pandangan orang terhadap Bible Lae. Gini. Nanti kalau kita terhadap Bible-nya Lae. Jadi gini lah, maksud saya itu kenapa saya nggak mau bahas yang lain, belum tentu juga ya. Tadi yang saya mau nanya seperti ini, yang biarlah orang buta menuntun orang buta, maksudnya itu apa, paham nggak artinya itu apa? Iya, maksudnya itu gini lah, ada orang yang tidak bisa melihat, menuntun yang tidak bisa melihat, sama halnya gini lah. Lae berupaya memberikan penjelasan dan meluruskan pemahaman orang yang salah, sementara pemahaman Lae itu masih salah bahkan berantakan. Oke, sekarang gini, saya ikuti dulu narasi Lae. Saya ikuti narasi Lae yang mengatakan teos. Mana coba data Lae yang langsung? Apakah Lae sudah yakin? Karena banyak penulis-penulis. Makanya saya tadi dari awal, saya hanya mau meluruskan makna, ya, karena orang sering mengartikan yang salah. Contoh Matius 7 ayat 21 sampai 23, seolah-olah bahwa pelaku kejahatan adalah pembuat kejahatan yang memanggil Yesus adalah Tuhan. Di dalam Alkitab, murid-murid bukan 1-2 kali menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Bahkan dia pun mengatakan, masa Lae nggak pernah dengar, apalagi mantan Kristen, kamu manggil aku guru dan Tuhan. Yang tertulis ya Lae, memanggil aku guru dan Tuhan, ya memang katamu itu benar, memang aku adalah guru dan Tuhan sesuai dengan Alkitab. Kalau Lae mengatakan itu maksudnya teos apa kudus apa, saya sesuai dengan Alkitab. Nanti bisa kita sampai 3 hari 3 malam nggak ketemu Lae. Kalau kita aja, oh ini kurios maksudnya begini, itu sudah jadi tafsir. Nih, nggak tafsir, aku kasih data aja lah ini. Kasih data ini dia Jadi, tahu nggak berapa kali murid-murid memanggil Yesus Tuhan? Saudara, ini narasi yang Lae katakan tadi itu tertulis dalam Yohanes 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, oke? Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan, oke? Kita lihat dalam original teksnya, kata Tuhan di sini, nih tertulis dalam original teksnya dengan kata apa? Tertulis di sini kurios, nih. Di sini tertulisnya kurios, nih. Mana dia tadi? Kurios, oke. Pada kata Tuhan di alamat di ayat lainnya, nih. Contoh dalam Lukas 4, nih. Nomor 8. Ini perkataan Yesus ya, nih. Paralelnya nih. Tuhan itu harusnya
dalam bahasa Yunaninya itu tertulis apa? Ini. Tadi kan kurios kan lah ya. Nih. Sebentar. Udah kok bahasa ini. Loh, kok bahasa Inggris? Bentar ya. Nah, ini. Nih. Lukas 4 nomor 8. Kamu harus menyembah, tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Oke, di sini kita buka ini lah ya, dalam original teksnya ini. Hanya menyembah kepada mana dia nih, kata Tuhan di sini. Nah, ini Tuhan lah ya. Ini Tuhan, oke. Kita buka di sini. Ini kok kurios pula di sini, bentar ya. Kita buka di dalam Yohanes 1 nomor 1 aja lah. Yohanes 1 nomor 1. Nih, versi paralel. Loh, kok bahasa Inggris juga nih? Bentar, diterjemahkan nih bahasa Indonesia-nya. Nih. Kok Yosua ya? Yohanes 1 nomor 1. Nah, ini. Kok Yosua? Gimana ini Google ini ya? Lagi sakit dia. Ini kita buka Yohanes 1 nomor 1 ini kan. Subjek kita kan Yohanes 1 nomor 1 versi paralel. Nih, kita klik tapi munculnya Yosua. Nah, Yosua 1 nomor 1. Iya, Bibel ini. Lagi sakit itu Google-nya itu lah, bukan Bibel, bukan Alkitab. Ya. Bentar ya. Jadi paralel. Coba gini lah ya. Oh, nih ya. Nih. Bentar. Loh, kok Yosua ya? Sebentar, kita buka dari sini aja. Jadilah ya, di dalam original teksnya ya, Tuhan itu kalau di dalam original teks Yunani itu tertulisnya Theos, bukan Kurios. Kurios itu Tuhan, gitu loh. Kurios itu Tuhan. Kata Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu God, gitu loh. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan. Kata Kurios itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu kata Lord ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. oke, jadi sekarang inilah itu. Coba dulu kita ke Yohanes 20:28. Situ juga ada kata Ya, Tuhan. nah. Itu gimana lagi maksudnya? Yohanes 20 nomor 28. Iya, 28. 20 nomor 28. Nah, itulah ya, apa lagi mengartikannya. Coba ya. Kok kesalahan dia? Ya, di sini tertulis Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kenapa? Jadi Allahku itu sekarang apalagi itu maksudnya? Lain Kira-kira dalam original teksnya.
Oke, perkataan Thomas ini tidak dia nisbatkan kepada Yesus, tapi bentuk terkejutnya dia dengan sosok yang ada di depan dia. Sama analoginya gini lah, ketemu sama seseorang gitu loh, yang sudah lama meninggal, sangat lama dia menghilang. Tiba-tiba sosok itu ada di depan Lae kan terkejut, ya Tuhanku, apakah sosok di depan Lae itu Tuhan? Kan bukan. Enggak, ya Allah ini kalau tadi kita bilang lah kan Tuhan itu Theos tahapa lah kurios. Sekarang Allah itu karena terkejut. Iya, di situ kalau dalam original teksnya tertulisnya Theos. Tapi kata Theos itu tidak dinisbatkannya kepada Yesus. Dia terkejut. Bacalah historikalnya. Kalau mereka ngotot seperti itu, nah, saya komparasi nih dengan Yohanes 5 nomor 37. Dalam Yohanes berarti itu karena terkejut ya. Dengar dulu, ini alasannya aku sampaikan ini dalilnya. Dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, siapapun kalian tidak bisa melihat wajahnya dan tidak bisa mendengar suaranya. Perkataan itu disampaikannya kepada murid. Thomas muridnya enggak? Iya, muridnya. Nah, berdasarkan perkataan Yesus dalam Yohanes 5:37, seharusnya Thomas bisa nggak melihat Allah? Maksudnya dia harusnya nggak bisa melihat Allah kan? Berdasarkan Yohanes 5:37, harusnya Thomas ini boleh atau tidak boleh melihat Allah? Coba tadi apa tadi? Yang Matius berapa? Gini lah ya, dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus kan berkata, Yohanes 5 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa mendengar suaranya, rupanya itu pun tidak bisa kamu lihat. Kata kamu itu kan diarahkan Yesus kepada para murid. Bukankah Thomas bahagian dari muridnya? Oke, nah berarti kan seharusnya Thomas nggak bisa melihat Allah kan? Nah, tiba-tiba dalam Yohanes 20 nomor 8 dari kasih ini, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Apakah yang dimaksud adalah Tuhan dan Allah yang ada di depan mata dia? Tentu tidak, karena dia nggak bisa nengok Tuhan Allah. Karena berarti dia ngomong itu karena terkejut gitulah ya. Terkejut, tapi kalau Berlai pernah nggak dengar ayat gini? Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu gimana lagi sama Lai itu maksudnya? Maknanya. Oke. Sekarang saya tanya sama pemahaman Lai. Menurut Lai, ya, itu biar artinya ketika orang-orang melihat Yesus, berarti orang-orang melihat Bapa, betul? Ya, seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, Lai memahaminya secara harfiah kan, betul? Secara yang tertulis ya. Iya, seperti itu tertulis, seperti itu Lai memahaminya, betul? Ya betul. Berarti ketika melihat Yesus, kita melihat Bapa, betul? Iya. Oke, berarti dalam Lukas 14 nomor 27, di dalam Lukas, dalam kitab Lukas 11 nomor 27, ya, ketika orang-orang melihat Yesus nenen, Bapak juga nenen waktu itu. Tidak ada dalam Alkitab disebutkan seperti itu. Ini datanya ini. Kalau melihat Yesus lihat Bapak, berarti ketika melihat Yesus itu menetek, berarti Bapak waktu itu menetek ya? Nggak ada menetek di situ disebut. Coba di mana itu? Ada lah ya. Coba. 11:27. Ini lah ada. Aneh ini loh. Apa aku di? Karya aku terjemahkan dulu ya. Kok bahasa Inggris apa punya? Oh ini Lukas 11 ayat 27, saya baca aja lah ya. Ya, ini silakan. judul perikopnya siapa yang berbahagia firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, ini pengakuan perempuan itu ya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau.
Itu maksudlah itu. Itu maksudnya. Jadi saya ceritakan dulu gini ya, Le Paruk ya. Ya ini saya harus jujur, kita harus jujur. Jadi Alkitab ya harus, ya saya mau jelaskan. Alkitab ini menceritakan tentang Yesus. Sebentar, Ya terutama sebentar, dalam Lai. Saya kasih perjanjian datanya nih, baru, Lai. Bentar, Lai. dalam 4 hal. Sebentar. Mm-mm. Iya. Nah, terus udah ya, oke ya, itu menyusu, menetek gitu ya. Saya mau jelaskan. Nih, kalau Ya, saya Lai jelaskan. dengar Lai, kalau Lai memahami ayat tersebut, melihat Bapak berarti melihat Yesus, melihat Yesus berarti melihat Bapak, berarti ketika melihat Yesus itu netek, Bapak juga netek gitu. Iya, Iya, Bapak juga netek. iya, iya. Nah, jadi mau saya ceritakan dulu, saya jelaskan. Makanya saya bilang, iya, Mbak. Jadi gini, jadi saya jelaskan. Dengar, Le, biar saya jelaskan dulu. Kan dia bilang, dengar ya, Le. Biar Le kan sudah apa, udah puaslah ketawa ya. Nanti saya ceritakan dulu. Secara jujur, Alkitab menceritakan Yesus dalam 4 hal, tentang 4 hal ini, Le. Ya saya contohkan, Yesus adalah anak manusia, dia manusia, dia lahir dari Maria, ya. Tetapi dia dikandung dari Roh Kudus, dia anak Allah. Yesus adalah hamba, utusan atau nabi. Tetapi Yesus sebagai raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam itu juga harus ada tertulis dalam Alkitab. Makanya dia sebagai manusia ya benar manusia, bahkan Alkitab nggak hanya menceritakan mungkin pasti buang air kecil, namanya manusia buang air besar. Tetapi hakikatnya sebagai Allah itu dinyatakan lewat pekerjaan-pekerjaannya, Laikum. Jadi kalau Lai hanya memahami Yesus hanya sebatas hamba, utusan atau nabi, ya terserah. Tetapi ya jelas dikatakan dia sebagai hakikat Allah yang bisa mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, dan mengadili nanti. Penghakiman itu hanya miliknya dia. Siap, sekarang saya mau nanya, penghakiman itu milik siapa, Le? Oke. Nanti di akhir zaman, selesai dunia ini. Oke, silakan. Oke, tadi ada banyak jenis-jenis Yesus yang Lai katakan. Yesus manusia, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus apapun. Yang saya tanyakan kepada Lai ini, gimana itu? Sesuai Alkitab ya. Ya, sesuai berdasarkan Bible ya. Kapan Yesus tidak menjadi manusia? Kapan Yesus tidak menjadi manusia? Ketika dia sudah diangkat, sudah naik ke surga. Oke, kasih datanya ya. Ketika dia terangkat dan sudah duduk di sebelah Bapa dan naik ke surga ya, kita buktikan. Lukas 22 nomor 69. Kalau saya baca dalam perikopnya, Yesus di depan pengadilan agama. Yesus berkata, mulai sekarang Lukas anak 22 manusia ya. sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saya baca lagi dalam Lukas 22:69, Yesus berkata, ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang jadi pertanyaan, anak manusia di sini siapa, Le? Yesus. Manusianya dia, Le. Iya, dia anak manusia. Terus gimana? Manusianya. Hah? Aku tanyakan sama Lai, kapan Yesus tidak jadi manusia? Lai bilang ketika dia terangkat duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ternyata Bible kalian mengatakan bahkan ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dia tetap anak manusia. Jadi saya mau jelaskan. Bisa saya jelaskan? Jangan dijelaskan mana yang benar, narasinya Lai atau Lukas yang telah berdusta. Bisa saya jelaskan, makanya saya katakan dia sebutannya kan sebagai anak manusia di situ.
Makanya saya tanyakan ke Lae tadi, kapan Yesus tidak jadi anak manusia? Kapan gitu loh? Lai tadi nanya kapan Yesus manusia menjadi Loh, manusia. bukan itu pertanyaanku loh, Lai. Bukan anak Jangan dipikir pertanyaanku. Kapan Aku Yesus bertanya ke menjadi Lai manusia ketika dia di tadi. bumi? Tidak itu saya tanyakan. Ya. Tidak itu tadi. Coba dulu nanti rekamannya ada, nanti rekamannya ada. Nanti rekamannya ada. Nggak pernah Bang Paro gitu. Kapan Yesus tidak jadi manusia? Ya gitu. Pertanyaannya kapan Yesus Iya. tidak manusia? Ah, kan tidak manusia. Kan setelah diangkat, bukan anak. Kapan Yesus tidak menjadi anak manusia? Anak manusia itu gelar. Tapi Lukas 22:69, Anda bisa baca Pak Richard. Lukas 22:69. Bisa, saya baca ya. Saya maunya gini, Bang Leparu. Enggak dibaca dulu itu, Bang. Artinya, kan Habis ini saya nggak diam. tahu lah latar belakang orang akademisi baca atau aja deh. tidak. Kalau Saya seperti baca aja anak-anak, seperti itu Dulu, saya Pak, nggak bentar dulu, bisa Pak. karena nggak ini. Bentar dulu. Berarti pendidikan Leparu ini saya pertanyakan, saya ragukan. Ketika kita berbicara ya secara dewasa, sopan gitu loh. Ya, Nah, ya, ini ya, jadi ya. pembelajaran sama Leparu. Oke, Pak Richard. silakan. Lukas 22:69. Pak Richard udah pernah baca belum? Saya bacakan ya. Iya. Ya, firman Tuhan, mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu anak manusia itu, Pak? Anak manusia itu Yesus. Berarti sampai sekarang ini Yesus tetap anak manusia, Pak. Nggak berubah dia. Itu gelar, Pak. Astagfirullahaladzim. Dia Mulai lagi. anak manusia itu. Lanjut Bang Paro, lanjut. Kan tadi saya bilang seperti Bentar lagi, Jadi, Lai, Richard, saya tanya mana kan bilang. Richard, tanya mana ya? Anak kucing Iya, kucing nggak? silakan. Anak kucing kucing nggak lah ya? Kok kita kalau bicara apple to apple lah, jangan ini gimana ya? Ini analogi leku. Jadi kita Ini bicara, analogi, Leku. sebentar Le. Saya ini Kristen. Saya mengakui itu Tuhan Yesus. Bagaimana kalau Tuhan saya bilang samakan dengan kucing? Loh tidak, Nggak saya tidak boleh samakan seperti itu. Loh, Lai. Saya tidak samakan Loh, Yesusnya dengan gimana? kucing, bukan. Makanya saya bilang ini apple to analogi dari apple. konteks lah ya. Analogi dari diksi yang akan kita kaji. Saya Kita bilang kaji dalam Alkitab ada di manusia Alkitab sini, itu anak kan? kucing, nggak boleh. Kan kita kaji diksi. Kan diksi bukan tokoh lah ya. Yang saya analogikan itu diksi. Tata pilihannya Sekarang- begitu lah. Bukan tokohnya yang saya analogikan, lah jangan tersinggung. Diksinya yang saya Bukan analogikan. tersinggung. Saya tadi kan saya sudah bilang, saya mau menjelaskan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau Ya, dalam sebelum Alkitab mulai banyak anak menjelaskan, kucing. Richard, sebelum mulai menjelaskan, saya saya coba mengajak membaca mulai. Anak kucingnya Saya kucing, sudah bisa Lai. paham, nggak usah. Sebentar lah, anak kucingnya kucing, anak monyet ya monyet, anak manusia ya manusia. Makanya saya tanya tadi, bener bilang Bang Andi, berarti bahkan sampai detik ini pun Yesus itu tetap manusia. Begitu. Gitu loh. Sementara tadi di awal Jadi ketika gini, menciptakan Le, Yesus, gini, saya Le. terlalu banyak Gini asumsinya. dalam Alkitab, enggak dalam Alkitab kan tadi dikatakan, kan tadi saya sudah bacakan apa Lukas 22:69, anak manusia itu di situ tertulis anak manusia. Ya anak manusia di situ siapa? Yesus. Ya sudah, berarti bukan Tuhan, tetap manusia dia. Tapi tadi saya sudah jelaskan, dia itu juga anak Allah. Hah? Dia juga anak Allah. Di mana Yesus pernah berkata, "Aku adalah anak Allah"? Di mana? Dalam Alkitab Ya di mana? Dia Di kitab dituliskan sebagai dia dengan menyebut Bapa itu gimana itu? Lah, bedakan pertanyaanku dengan pemahaman. Bapak itu Saya kan tanyakan, gimana ya? Di mana Yesus mengaku aku adalah anak Allah? Di mana? Wah, Dalam justru, Lukas, Mbak. dalam kitab Lukas 4 nomor 5. Dalam Lukas 4 dari nomor 5 sampai dengan nomor 8, ya, Sibilislah kali pertama yang menyebut Yesus itu anak Allah. Jika engkau anak Allah, oke, kata Sibilis lain.
Kata Sibilis seperti itu, ya, hanya Sibilis yang mengatakan begitu. Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Tapi Sibilis memiliki pemahaman yang berbeda sama teman-teman Kristen. Dalam kitab Lukas 4, Sibilis percaya andaikan Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah, maka Allah akan mengutus malaikatnya untuk menampung Yesus sehingga kakinya tidak terbentur ke tanah atau tidak terbentur ke batu. Yesus nggak akan celaka. Itu kepercayaan Sibilis. Tapi kepercayaannya teman-teman Kristen berbeda. Yesus, ya, anak yang dikasihi ini, anak yang dikaruniai ini, yang kepadanya lah Bapak berkenan, bisa dibunuh sama tentara Romawi. Jadi saya mau jelaskan. Jadi tadi saya bilang tadi cuma Sibilis. Gimana? Enggak, tadi bilang cuma Sibilis yang bilang di anak Allah, cuma Sibilis ya. Bukan begitulah ya, makanya dengarkan narasi itu. Saya bilang sosok yang pertama mengatakan dan menduga Yesus itu dengan sebutan anak Allah itu Sibilis. Oh, salah lah, jangan gitu. Sibilis ini dilanjutkan oleh orang-orang kemudian. Siapa itu? Teman-teman Kristen. Jadi perkataan katakan Sibilis kepada Yesus itu hujatan terhadap diri Yesus. Karena ketika Sibilis berkata begitu, ya kan, Yesus tidak berkata benar, aku anak Allah. Tidak ada. Udah? Ya, silakan. Jadi tadi pernyataan lain bilang Sibilis yang pertama menyebut dia anak Allah itu salah. Coba lain pernah nggak mendengar apa membaca tentang Yesus setelah dibaptis? Inilah anak yang kukasihi. Itu siapa itu? Kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan malah itu suara siapa? Loh, itu suara. Ya, makanya saya tanya itu siapa itu? Itu suara Sibilis juga menurut Lae. Nah, bisa jadi. Ngarang bebas. Oke lah, kalau Lae ngarang bebas. Aku punya dasar mengatakan itu. Karena apa? Yang pertama, kalau kau katakan itu suara Bapak, kita kembali lagi dalam Yohanes 5:37. Yesus berkata, tidak lagi, enggak satu-satu. Enggak, tadi kan Lai bilang Sibilis yang pertama menyebut dia anak Allah. Tetapi ada suara ya yang mengakui dia sebagai anak yang inilah anak yang kukasih. Lai bilang itu suara siapa? Lai bilang suara Sibilis. Oke lah Lai. Berarti bisa ya jadi terima Lai apa yang menjadi konsekuensi untuk Lai sendiri. Gini lah ya, dalam Yohanes 5:37. Ya, artinya, ya berarti kan Lai sudah bisa. Makanya tadi tujuan palsu, ya itulah tujuan palsu ini. Jadi suara itu Lai bilang dalam Yohanes 5:37, suara Bapak kedengaran nggak kata Yesus? Bisa nggak dengar suara Bapak? Makanya Laiku sudah ku bilang, ya kalau pemahaman secara yang Lai buat itu untuk memahami Alkitab memang tidak akan pernah bisa pahami. Kenapa? Memahami Alkitab. Sebentar Lai, saya bukakan rahasianya sama Lai. Memahami Alkitab bukan lewat pikiran manusia, nggak bisa tafsir. Berbeda dengan kitab-kitab lain yang dengan menggunakan tafsir manusia. Tadi Lai juga menafsirkan itu suara Sibilis. Aku nggak nafsir lah, kalau aku menafsir, dengan Lai mengatakan tadi itu suara Sibilis, berarti kan itu tafsir Lai. Kan Lai bertanya ke aku, suara siapa itu Faruk? Bisa jadi suara Sibilis. Harusnya bertanya, kenapa kau berkata demikian? Karena dalam Yohanes 5:37 karena nggak bisa dengar suaranya. Yesus berkata, Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapak itu nggak bisa kedengaran suaranya, gitu loh. Kalau memang itu suara pasti datangnya, di mana dikatakan itu adalah suara Bapak? Di mana? Berapa kali Yesus mengatakan Bapa? Itu berarti dia anak kan? Kalau seorang memanggil kepada Bapa, itu berarti dia anak kan? Aku pun kalau ketemu Bapak Prabowo, aku panggil Pak Prabowo itu dengan panggilan Bapak. Apakah aku anaknya Bapak Prabowo? Iyalah, ya anaknya Pak Prabowo. Aku pun kalau ketemu sama gubernur, ku panggil Pak Gubernur itu Bapak. Gak mungkin ku panggil Pak Gubernur dan Presiden dengan panggilan Lai Prabowo gitu. Gak mungkin ketika ketemu Pak Prabowo, halo Lai Prabowo, sehat Lai Prabowo. Ya enggak.
meninggalkan dia, aku panggil dia Bapak. Bapak Prabowo, silakan Bapak masuk ke rumah kami Bapak. Nggak mungkin, masuk lagi. Nggak mungkin dengan aku panggil Pak Prabowo dengan panggilan Bapak berarti aku anaknya Bapak Prabowo. Itu pemikiran yang sengklek. Cenah. Coba dulu, Lai ketemu sama Bapak Prabowo, panggil dia Lai. Kalau nggak kena hantam Lai sama pas pampres. Bisa memahami hal sesederhana itu pun Lai nggak sanggup. Bagaimana Lai meluruskan seseorang yang bengkok? Lai pun masih bengkok. Lai Richard, masa modal panggil bapak jadi anak yang nggak aja? Kalau kayak gitu modelnya aku datang di rumah Pak Prabowo ini, aku panggil dia bapak biar jadi anaknya aku. Lumayan jadi anak presiden, nggak capek aku jadi satpam ya nggak aja. Larry Chat merajuk dia sama aku kurasa ini. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Iya. Richardnya mana Richardnya? Merajuk dia sama aku kurasa. Oh gitu. Coba abang bersuara coba. Enggak, Bukan, sebenarnya saya terlalu tadi banyak. di mute sama Lai Siparu, kok dibilang saya merajuk gimana? Baik. Ini nggak sadar dia mute. Enggak. Ini banyak Ini banyak harus saya banget buka. yang mesti Dewa tanyakan ini ya Pak Richard ya. Seperti tadi Pak Richard. Oh ya. Kalau Dewa sih nggak akan bantah. Konsepnya gini. Nah, Ya. kalau saya nggak akan pernah bantah jawaban Bapak itu seperti apa, nggak akan bantah. Tadi Bapak mengatakan Jadi gini. Yesus itu mengadili, betul Pak ya? Mengadili semua manusia ya, menghakimi semua Ya, manusia. penghakiman dia. Oh. Ya. Termasuk ibunya nggak Pak? Kalau udah semua manusia semua, Pak. Ibunya juga dihakimi. Ya gimana sih, Pak? Udah dibilang kalau udah semua manusia, ibunya manusia nggak, Pak? Manusia. Yang saya Ya, pengen sudah. tahu itu, yang saya pengen tahu itu jawaban dari Bapak aja. Ibunya juga dihakimi atau tidak sama bapaknya? Lah, kejawabannya Bapak sudah tahu sendiri, semua manusia. Nah, baik, kira-kira menurut Bapak nih, seorang anak menghakimi ibunya itu gimana Pak? Penghakiman yang Bapak maksud tentang penghakiman Yesus nanti seperti apa, Pak? Kalau saya tidak tahu Pak. Lah. Ya artinya itu kan jadi- menghakimi, ya kan? Ibunya juga dihakimi karena ibunya juga manusia. Menurut Bapak, seorang anak menghakimi ibunya durhaka nggak gitu Pak? Ya makanya saya jelaskan. Ya penghakiman yang Bapak pahamin di tentang Yesus ini seperti apa, Pak? Saya ikut aja Pak, terserah. Saya ikut aja, sok. Terserah Bapak penghakimannya menurut Bapak seperti apa. Silakan. Ya, jadi gini. Penghakiman itu langsung, Pak, bukan dipanggil satu-satu. Taruk, kau berdosa, kau masuk neraka. Nggak seperti itu. Nah, terus gimana? Penghakimannya gimana? Gimana? Ini Coba contoh ya, gimana? biar kita sesimpel kan gitu. Ya, saya Jadi ikuti aja, saya penghakiman itu. Saya ikuti. Iya, makanya kalau Bapak ikutin diam dulu, tenang lah kan gitu ya. Jadi penghakiman seperti bukan satu dipanggil, satu dipanggil, gitu ya. Tetapi firman ya yang sudah disampaikan itu, kan tadi sudah saya katakan, kalau tidak ada kasihmu, sekalipun kau nampak kali beragama, melakukan banyak mujizat sekalipun, itu kalau nggak ada kasihmu, kau tidak layak, secara bilang kau sudah masuk neraka. Sekarang saya mau bertanya, ibunya Yesus memiliki kasih nggak? Menurut Bapak gimana? Karena dia memiliki punya kasih, nggak? karena dia memiliki kasih, karena dia orang yang dipilih. Saya Ya, tanya yang dihakimi dipilih atau itu tidak? Dihakimi atau tidak? Ya. Ibunya. Ya berarti dia sudah nggak dihakimi masuk surga langsung, Pak. Oh, tidak Kalau dihakimi punya ibunya. kasih, kalau Bapak punya kasih, Pak, dalam kehidupan Bapak, ya sudah, perbuatan kasihmu itu akan bawa kau ke surga, bukan langsung, wah, weh siapa nama Babang sekarang nih? Dipanggil satu-satu, ini kau mencuri tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, bukan seperti itu, Pak. Ya, saya kali. simpel aja Pak, ibunya dihakimi atau tidak Pak? Sekarang saya sudah sudah jawab tadi, kalau ibunya sudah menjadi orang pilihan yang penuh dengan kasih, ya sudah pasti masuk surga, Pak. Ngapain dia hakimi lagi? Saya tidak nanya. Katanya kan Yesus menghakimi semua manusia. Artinya termasuk Iya. ibunya. Betul tidak? Termasuk ibunya dihakimi. Betul Ya tidak? sudah saya jawab, Pak. Saya sudah jawab karena dia nggak dihakimi, karena dia memiliki kasih. Ya, menurut Bapak ibunya punya kasih atau tidak Pak?
Sudah pastilah Bapak, jawaban saya Sudah dari pasti. tadi itu, Sur. Baik. Kalau Iya. Yesus punya kasih atau tidak, Pak? Punya Pak, punya kasih, dia Punya yang ajarkan kasih. Tentulah dia Betul. punya kasih. Baik. Saya ikuti Karena dia sempurna. Maha Pengasih. Baik. Sekarang Ini. coba buka sama Bapak 1 Yohanes 4 nomor 18. Buka. Oke, ini saya sedang jelaskan dari 1 Yohanes berapa? 4 nomor 18. 4 nomor 18. Enggak 1 Yohanes atau Yohanes, Pak? 1 Yohanes 4 nomor 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Bentar Pak ya. Saya kalau Kita sepakat, Pak, ya. meluruskan sesuai. Tadi kan Bapak mengatakan kasih, ya kan? Ajaran kasih sempurna, Yesus itu sempurna ajaran kasihnya. Kita buka di situ Pak sekarang. Iya. Nah, silakan. 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Oke. Bentar. Ya, bentar Pak ya. Ya, firman Tuhan ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, gimana? Baik. Ini sepakat Pak ya. Ketika Yesus takut Di sini dikatakan gitu. Di sini kok ketawa Pak? Kok ketawa? Gimana Bapak ini? Di sini sudah jelas Pak ya. Mengarah ke Taman Getsemani. Oh iya pasti Pak, pasti seperti itu. Apakah? Oh nggak usah ketawa Pak. Bapak ketawa dalam Biar kebodohan saya atau jelaskan. gimana? Ya sebentar Pak. Biar saya. Karena saya sudah akan paham. Karena dia sudah. Ya sebentar ya, sebentar ya. Di sini Pak, tujuan saya bukan ke Bapak Pak. Tujuan saya ke yang di bawah. Dengan Bapak saya nggak ada urusan Pak, ya Pak ya. Di sini di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18. Tenang. Makanya Bapak jangan ketawa dalam kebodohan. Santai aja Pak dengan saya mah ya. Tahu yang dalam hati. Baik kalau begitu silakan nanti jelaskan. Silakan nanti jelaskan ya. Di sini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang Betul, sempurna kasih yang menjauhkan sempurna. ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekarang buka Betul. Lukas 22 nomor 44. Oke, saya buka. Tadi Ya, kita sudah sebentar. sepakat ya. Kita sudah sepakat Siap. bahwa Yesus Oke. itu ajaran yang diajarkan oleh Yesus kasih itu ternyata sempurna. Ya. Dan kita Ya, lihat oke. persyaratan kasih itu tidak boleh yang namanya punya rasa takut. Nah, sekarang silakan Siap, buka oke. Lukas 22 nomor 44. Oke, saya buka. Saya sudah paham, Pak. Oke, silakan. Ya, saya sudah baca paham. ya. Saya belum paham, Pak. Ya. Oke, biar saya kasih paham nanti Bapak, tenang Pak. Ya, nanti saya kasih paham juga Bapak ya. Tenang, Pak. Ketawanya jangan dipaksakan Pak. Saya tahu. Pak, kok, ketawanya jangan kebodohan, Pak ya. Saya juga tahu, Pak. Sebentar, Bapak menutupi sebentar, kebodohan, Pak. Bukan karena saya lucu tadi. Apa yang ada dalam pikiran Bapak kok saya tahu gitu loh. Kayak Saya juga lucu, Pak. Ini Apa yang ada dalam pikiran Bapak kok dibantah gitu, dibantah. Saya juga lucu. Pak ya. Siap, siap. Saya baca ya. Silakan. Ya, Silakan. Tuhan ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoa. Lukas 22 nomor 44. Pak, pulang, Lukas ya, 22 ya. nomor 44. Iya. Firman Tuhan, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh ya. Berdoa pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Terus? Udah? Ya. Dia ketakutan nggak di situ, Pak? Ya. Selanjutnya, ya dia berdoa Pak sebagai manusia. Saya tanya, dia ketakutan nggak? Dia ketakutan Pak. Ketakutan. Bukankah 1 Yohanes 4 nomor 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, betul Pak? Di dalam kasih tidak ada Betul. ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan betul. ketakutan. Ternyata Yesus ketakutan, Pak. Betul. Ternyata Yesus Dia ketakutan kan tidak, Pak? menyebabkan ketakutannya. Dia Saya kan tanya, menyebabkan di situ ketakutannya. Yesus Jangan ketakutan atau tidak, Pak? Iya, ketakutan. Ketakutan. Berarti apa Iya. yang diajarkan oleh Yesus dalam kasih ternyata itu tidak sempurna sama sekali. Karena jelas ya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18. Saya akan nanya Itu selanjutnya, mau Pak. belajar, Bapak nih.
Oh ya udah kalau begitu baca satu perikop Pak. Satu perikop Pak. Satu perikop baca. Sekarang gini, Silakan, ya, silakan. Oke, siap. Selanjutnya, Baca selanjutnya, baca. Ini, ya sebentar Pak ya. Saya kan menjelaskan nih. Saya ini yang apa untuk meluruskan ya. Dia ketakutan sebagai keadaannya sebagai manusia. Dia ketakutan sehingga dia berdoa. Ketika dia sudah berdoa mendapat kekuatan itu untuk menguatkan hatinya, dia pada puncaknya dia mengalami ketakutan nggak? Sampai mati, sampai metong. Ada nggak di situ dalil selanjutnya Pak? Pak, ada nggak dalil selanjutnya di situ Pak? Ini Pak, sebelum dia ditangkap, karena dia sudah tahu dia akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Dia sebagai manusia, dia sudah tahu dia akan disalib, dia akan dibumbun. Tentu seperti Bapak sebagai manusia dalam keadaan takut, tetapi setelahnya dia tidak ada takut lagi Pak. Kenapa? Kenapa saya katakan dia tidak takut? Ketika Pilatus saja memberikan dia kesempatan untuk dilepaskan, saya berkuasa ini melepaskan kau, kata Pilatus. Nggak usah Pilatus, kuasa yang kau miliki itu dari atas datang. Dia nggak ada takut lagi Pak. Baik, selesai sudah ya Iwan Tila Sehingga ya. dia mencapai Di dalam 1 Yohanes kasihnya yang sempurna. Siap. Baik, Gitu, Pak. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18, di situ jelas-jelas dikatakan orang yang sempurna di dalam kasih tidak perlu yang namanya ketakutan. Ternyata berapa dalil-dalil dalam Bible yang mengatakan Yesus itu ketakutan. Pada saat Yesus mau dilempar dengan batu, Yesus kabur ketakutan, Pak. Pada saat Yesus datangi sama malaikat, Yesus pun ketakutan. Artinya, ajaran yang diajarkan oleh Yesus dalam kasih tidaklah sempurna. Kasih dalam Kristen itu ternyata cuma kisah. Ya, cuma kisah, bukan kasih itu Pak, bukan. Jadi Begitu gini, Pak ya. Pak, itu Nah, tidak usah dijelaskan Pak, tidak usah dijelaskan, karena itu sudah bertentangan dalilnya. Makanya saya meluruskan. Dalilnya sudah Jadi, apa yang Bapak lurus? mati apa itu? Mati ya, akalnya juga mati Pak. Selama Bapak menuhankan kepada Tuhan yang mati, akal Bapak juga ikut mati Pak. Itu fakta seperti itu Pak, ya Pak ya. Dan yang luar biasa lagi tadi, ibunya sendiri dihakimi. Kita berdasarkan logika saja ya. Masa yang namanya anak menghakimi yang namanya ibu? Masuk akal nggak kira-kira seorang anak menghakimi ibu? Itu tidak mungkin ya. Bahkan dikatakan dosa besar. Kita tahulah legenda ya, legenda Malin Kundang. Legenda Malin Kundang, bagaimana dia melawan sama orang tuanya, akhirnya dikutuk menjadi batu. Betul tidak? Untung dikutuknya sama ibunya Bang Faruk. Kalau dikutuk sama bapaknya itu Malin Kundang jadi batu, apalagi batu jenisnya bacan ataupun kalimaya, digosok pasti itu Bang Faruk. Digosok batunya, habis itu yang ada. Dan Yesus ini termasuk orang yang durhaka. Kenapa? Karena ibunya sendiri dihakimi sama dia. Jelas di situ ya, Iwan Bila ya. Nah terus tadi Dewa menanggapi mengenai soal masalah terjemahan ya Bang Faruk ya. Terjemahan. Bang Faruk tadi mengatakan teks original bahasa Kristen, teks originalnya adalah Yunani. Yesus menerima firman dalam bahasa apa Bang Faruk? Dalam bahasa apa? Ya, seharusnya dalam bahasa Aramaik, bahasa ibu. Dalam bahasa Aramaik, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, betul? Betul Ya. tidak? Jadi mereka itu tidak punya yang namanya teks original. Yang mereka punya adalah terjemahan. Terjemahan Yunani diterjemahkan ke Belanda, Belanda diterjemahkan ke Inggris, Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau mereka tidak punya yang namanya teks original, jelas mereka tidak punya yang namanya Tuhan original. Bukan cuma kitab sucinya diterjemahkan, wajah Tuhannya mereka terjemahkan itu. Wajah Tuhan mereka. Dan kita tahu dan kita tahu ya, model Yesus itu anak siapa Bang Faruk? Yang dilukis sekarang itu anak Pope Alexander yang ke-6. Bisa dikatakan itu adalah anak haram. Soalnya yang namanya Pope itu tidak boleh yang namanya memiliki istri. Jelas itu adalah anak haram yang bernama Caesare Borgia. Itu jelas terjemahan dari wajah Tuhannya Yesus itu. Jadi sekali lagi ya, bukan cuma kitab sucinya diterjemahkan, wajah Tuhannya mereka terjemahkan. Ada yang mau bantah? Silakan dibantah. Oke,
Teman-teman ya, kembali lagi saya minta buat teman-teman di bawah tolong bantu tap layarnya teman-teman. Ya, love orange-nya di share komal kita teman-teman. Iwan Villa yang ada 1,1 mata memandang 1,1K. Kita kompak teman-teman. Ya, ke tanda panah di bawah sebelah kanan, tekan tanda panah sebelah kanannya ini, lalu salin tautan, lalu posting ulang teman-teman. Oke, kita sapa dulu Bang Roji. Makan ini dulu, makan itu. Bang Roji. Kan Mama bilang makan dulu itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rozi. Ada yang disampaikan Bang? Bang Ahmad Kota. Nggak, mendengarkan aja Bang. Asik dengar siapa Richard tadi loh. Asik dengarnya. Ada hiburan. Kabur dia udah Bang. Kabur dia udah. Itu kan cara kaburnya itu agak berbeda dengan mengatakan HP ku mati nih, HP ku mati katanya. Ada lagi Bang Roji? Saya di bawah aja. Saya mendengarkan aja Bang. Ya, di bawah dulu Bang ya. Ya, Oke, ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iklan Ya, silakan, sebentar Bang. ya. Ya, Iwan Pila. Ini Dewa nulis satu buku. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang pesan kira-kira sekitar 10 orang ya. 10 orang kurang lah. Ini bukunya ada 200 halaman. Ini yang nulis Dewa langsung. Kalau ada yang tertarik untuk menghadapi subat-subat ataupun untuk menghadapi para misionaris, ya silakan, ini bukunya, dan insya Allah buku ini bermanfaat. Tidak ada hujatan, tidak ada hinaan, ini adalah perbandingan betapa luar biasanya Al-Quran itu ya, dan betapa tidak masuk akal yang namanya Bible itu. Ini bukunya ya, Dewa bikin kurang lebih 200 halaman ini, ada 200 halaman. Dewa menghabiskan fotokopi itu di atas 40.000, di bawah 50.000. Kalau misalkan ada yang mau ngelebihin, alhamdulillah. Tidak ada yang ngelebihin pun nggak jadi masalah bagi Dewa. Ya. Kalau misalkan ada yang tidak punya uang, Mas Dewa, saya pengen buku itu, tapi saya tidak punya uang, DM aja ke Dewa, nggak apa-apa, DM aja, silakan. Ini bukunya ya. Bagi yang mau, silakan DM. Harganya tidak mahal-mahal. Langsung kirim alamat, langsung Dewa kirim. Ini bukunya. Jadilah semua apologet, lawan semua para misionaris yang berusaha untuk memurtadkan saudara-saudara kita dari pemurtadan, supaya tidak terjadi yang namanya pemurtadan. Ya, siap. Makasih banyak Bang Baru. Iya. Ya. Oke, izin ya, Bang Faru dulu iklan teman-teman ya, 2 menit atau 3 menit teman-teman. Ya, Bang Faru juga iklan di sini teman-teman. Bagi teman-teman Iwan Villa yang mau membantu perjuangan Bang Faru, baik di TikTok ini maupun di dunia nyata, offline ya, seperti yang teman-teman ketahui, di dunia nyata Bang Faru memiliki beberapa program. Yang pertama, Bang Faru punya taman pembelajaran Al-Quran, di mana di TPA itu diisi oleh 6 orang pengajar ya. Di situ ada belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, tahsin Quran, ya, belajar tilawah Quran, dan juga nahus sorok, ya, di mana di situ ada hampir 40 bahkan 50 anak yang belajar di sana secara gratis, ya, secara gratis. Jadi teman-teman yang mau. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.